sehat untuk semuanya. Hari ini materi kita adalah tentang perjanjian gadai. Nah, sebelum kita membahas perjanjian gadai, yang lalu materi kita sudah membahas mengenai jaminan, yaitu bahwa ketika seseorang memberikan pinjaman pada pihak lain agar kemudian dia terjamin pelunasannya, dibutuhkan adanya jaminan. Kemudian saudara juga sudah mendapatkan materi bahwa jaminan itu terbagi di dalam dua golongan. Yang pertama kita mengenal adanya jaminan umum dan yang kedua adalah jaminan khusus. Pada pembicaraan kita mengenai jaminan umum, yaitu jaminan yang diberikan oleh undang-undang, kita mengenal bahwa ketentuan ini diatur di dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, saudara sudah mempelajari bahwa ketika seseorang itu berhutang pada pihak lain, maka seluruh harta dari debitur akan menjadi jaminan untuk pelunasan dari seluruh hutang-hutangnya. Artinya baik barang yang dimiliki oleh debitur itu merupakan barang bergerak, barang tidak bergerak, barang yang sudah ada maupun masih akan ada di kemudian hari, semuanya ini bisa dipergunakan sebagai jaminan untuk pelunasan hutang kepada seluruh krediturnya. Itu ketentuan dari pasal 1131. Nah, karena tadi seluruh barang ini akan menjadi jaminan untuk seluruh hutang-hutangnya, nah tentu akan ada kemungkinan jumlah barang yang dimiliki lebih kecil daripada jumlah hutang yang dipunyai. Bagaimana lalu mengatur untuk pembagian pembayarannya? Saudara mengenal pasal 1132 BW. Di mana di dalam pasal 1132 BW atau KUH Perdata tadi dikatakan bahwa seluruh barang yang dimiliki oleh debitur akan dipergunakan untuk pelunasan dari seluruh hutangnya pada seluruh krediturnya. Caranya adalah dengan dibagi-bagi secara proporsional. Kalau seandainya jumlah barang ini lebih besar daripada jumlah seluruh hutangnya, tentu ini tidak akan menjadi sebuah persoalan. Persoalan baru muncul kalau jumlah barangnya ternyata lebih kecil daripada jumlah seluruh hutang. Maka tadi akan dibagi secara proporsional atau menurut keseimbangan besar kecilnya piutang, maka akan terdapat kemungkinan ada sisa hutang yang tidak terbayar pada saat itu. Tapi tentu berdasarkan 1131 tadi kelak, kalau debitur mempunyai harta lagi, maka masih bisa ditagih. Persoalannya adalah tidak semua kreditur mau menerima pembayaran seperti itu. Para kreditur tentu menghendaki ketika dia meminjamkan uang kepada debitur, kreditur menghendaki untuk bisa menarik pembayarannya seluruhnya pada saat jatuh tempo. Oleh karena itulah lalu kemudian dibutuhkan adanya jaminan khusus, yaitu jaminan yang muncul karena perjanjian. Artinya jaminan khusus ini baru ada kalau diperjanjikan antara debitur dengan kreditur. Nah, dengan adanya jaminan khusus, maka tadi si kreditur akan mempunyai hak didahulukan yang kita kenal dengan nama hak preferensi, yaitu dia akan didahulukan pelunasannya daripada kreditur lain. BW juga mengatur bahwa ada hak preferensi, hak didahulukan yang diatur oleh undang-undang. Lalu ada disebut preferensi umum dan ada preferensi khusus. Contoh-contohnya juga saudara sudah mendapatkan, misalnya hak tagih buruh atas upah atau pesangon yang dibayarkan atau yang menjadi haknya, maka itu juga masuk di dalam preferensi umum. Biaya menyelamatkan barang, biaya lelang, dan lain-lain itu juga masuk di dalam preferensi umum yang itu sudah saudara pelajari pada materi kita yang lalu. Nah, hari ini kita masuk pada jaminan khusus. Tadi pada jaminan khusus, jaminan yang lahir karena perjanjian, ada dua bagian. Yang pertama adalah jaminan perorangan atau potof,
Yang kedua adalah jaminan kebendaan. Pada jaminan kebendaan ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah gadai, kemudian fidusia, dan masih ada hak tanggungan serta resi gudang. Nah, kita masuk sekarang pada materi kita yang pertama, jaminan kebendaan yang berupa gadai. Pemberian gadai diatur di dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu disebutkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atau seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan biaya yang untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, maka biaya mana harus didahulukan. Nah, jadi dari definisi gadai tadi kita akan memperoleh beberapa ketentuan. Yang pertama bahwa objek gadai haruslah benda bergerak. Nah, apa yang dimaksud dengan benda bergerak? Saudara harus kembali lagi kepada ketentuan benda bergerak yang diatur di dalam DW. Bahwa benda bergerak itu bermacam-macam. Saudara masih mengingat ada benda bergerak bertubuh, benda bergerak tidak bertubuh, kemudian benda bergerak yang dapat dipindahkan, benda bergerak yang kemudian habis karena pemakaian, dan lain-lainnya, termasuk benda bergerak yang ditentukan oleh undang-undang. Saudara pelajari kembali apa saja macam-macam benda bergerak itu. Kenapa itu harus saudara ingat kembali? Karena yang dapat menjadi objek gadai, syarat yang pertama harus merupakan benda bergerak. Contoh benda bergerak bermacam-macam, bisa perhiasan, kendaraan, perabot, dan lain-lainnya. Itu semuanya adalah termasuk benda bergerak dan saudara harus pelajari kembali. Termasuk saudara bisa mempelajari ada hak cipta, hak tagih atas piutang, dan seterusnya yang juga merupakan benda bergerak. Kenapa semuanya itu disebut benda bergerak? Saudara harus ingat kembali di dalam DW. Kemudian yang kedua, syarat untuk terjadinya gadai adalah bahwa benda bergerak tadi harus diserahkan. Diserahkan oleh siapa? Syarat penyerahannya haruslah diserahkan oleh pemilik benda. Nah, saudara harus mengingat karena tadi objek gadai adalah benda bergerak. Untuk mengetahui siapa pemilik benda bergerak, saudara harus tahu terlebih dahulu tadi jenis bendanya seperti apa. Kalau misalnya kita berbicara perhiasan, siapa pemilik perhiasan? Maka saudara jangan lupa ketentuan di dalam pasal 1977 BW bahwa siapa yang memiliki atau siapa yang menguasai benda bergerak, dia akan dianggap sebagai pemiliknya. Dengan demikian, dalam hal tertentu tidak dibutuhkan pembuktian surat atau pembuktian bukti kepemilikan terhadap benda bergerak tersebut, karena siapa yang menguasainya, dia akan dianggap sebagai pemiliknya. Nah, tapi saudara juga jangan lupa tidak semua benda bergerak berlaku ketentuan itu. Misalnya, kita berbicara benda bergerak yang terdaftar, contohnya adalah mobil. Kalau mobil, maka saudara tidak boleh menggunakan ketentuan tadi yang mengatakan siapa yang menguasai dia dianggap memiliki. Kenapa? Karena mobil adalah benda bergerak terdaftar yang untuk bukti kepemilikannya diperlukan tanda bukti kepemilikan, yaitu misalnya BPKB atau kwitansi. Demikian pula misalnya surat saham dan lain-lain. Saudara mengenal ada surat atas tunjuk, atas nama, atas bawah, yang kemudian saudara harus pelajari kembali. Nah, dari jenis itu tadi, kalau yang digadaikan adalah benda bergerak, syarat mutlaknya adalah benda itu harus diserahkan. Diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada kreditur. Jika kemudian benda bergerak itu lepas dari penguasaan kreditur, maka karena tadi syarat mutlaknya bendanya harus diserahkan, dengan lepasnya penguasaan, maka gadai ini juga akan menjadi batal atau menjadi hapus. Nah, jadi
ketentuan itulah yang harus saudara ingat. Dengan telah tadi dipenuhinya dua ketentuan, yaitu objek gadai adalah benda bergerak dan harus diserahkan, maka kemudian kreditur pemegang gadai akan menjadi kreditur preference, kreditur yang didahulukan, diutamakan pelunasannya daripada kreditur-kreditur lain. Nah, kalau kemudian perjanjian gadai ini sudah ada, bagaimana lalu bentuk perjanjian gadai? Kalau saudara ditanya bagaimana bentuk perjanjian gadai, maka ada dua kemungkinan. Karena apa? Karena perjanjian gadai itu adalah bebas bentuk. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa dibuat secara lisan dan bisa pula dibuat secara tertulis. Kalau kita berbicara tertulis, maka tertulis ini juga ada dua kemungkinan. Apakah dengan akta di bawah tangan atau under hands akte, ataukah dibuat dengan akta otentik. Semuanya bisa dibuat, oleh karena itu lalu disebut bebas bentuk. Nah, saudara harus ingat kembali di dalam mata kuliah saudara tentang beban pembuktian, apa perbedaan beban pembuktian ketika perjanjian itu dibuat secara lisan, dan apa perbedaannya jika dibuat secara tertulis, di bawah tangan, ataukah otentik. Persoalannya adalah pada beban pembuktian. Di dalam praktek sekarang tentu sangat jarang lagi membuat perjanjian gadai secara lisan. Paling tidak akan dibuat secara tertulis. Nah, kemudian berikutnya, bahwa tadi saya mengatakan perjanjian gadai itu bebas bentuk. Lalu yang kedua, bahwa perjanjian gadai jangan lupa juga bersifat aksesor. Saudara harus ingat bahwa perjanjian jaminan apapun itu selalu bersifat aksesor. Artinya harus didahului dengan adanya perjanjian pokok. Nah, perjanjian pokoknya bisa bermacam-macam, tetapi yang paling banyak digunakan perjanjian pokoknya adalah berupa perjanjian hutang piutang. Kalau perjanjian pokoknya berupa perjanjian hutang piutang, jangan lupa perjanjian hutang piutang juga bebas bentuk. Kalau dikatakan bebas bentuk berarti boleh lisan, boleh tertulis. Setelah ada perjanjian pokok, barulah bisa membuat perjanjian aksesor atau perjanjian tambahannya. Nah, saudara harus ingat materi saudara yang lalu, apa yang dimaksud dengan perjanjian aksesor. Sifat-sifat perjanjian aksesor yang sudah saudara dapatkan yang lalu berlaku pada ketentuan ini. Contohnya misalnya, sifat perjanjian aksesor, dia hanya akan ada jika ada perjanjian pokok. Kalau perjanjian pokoknya hapus, maka perjanjian aksesor juga akan hapus. Dan sifat-sifat yang lain, saudara harus ingat kembali. Pada perjanjian gadai pun demikian, karena perjanjian gadai adalah bersifat aksesor. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas bahwa syarat mutlak terjadinya gadai, bendanya harus diserahkan. Oleh karena itu di dalam BW lalu diatur, kalau benda gadai itu sampai lepas dari kekuasaan kreditur, baik itu atas dasar kesepakatan pun, maka perjanjian gadai itu akan menjadi hapus. Di dalam pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan apabila si berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, maka tidak diperkenankan si berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal. Artinya, kalau debitur atau pemberi gadai, karena debitur bisa saja adalah pemberi gadai, tapi bisa pula pemberi gadai adalah pihak lain, tidak dapat membayar kewajibannya, tidak dapat membayar hutangnya, maka tidak boleh demi hukum si kreditur memiliki benda yang digadaikan. Kalaupun seperti itu diperjanjikan, maka di dalam pasal 1154 dikatakan janji yang seperti itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Akibatnya adalah batal demi hukum. Dengan demikian, maka tidak diperbolehkan si kreditur langsung memiliki bendanya. Bagaimana jika si kreditur sulit untuk melakukan penjualan lelang, padahal si debitur sudah tidak dapat mengembalikan hutangnya? Maka dalam hal ini ada cara yang dipergunakan, yaitu yang pertama bahwa kreditur dapat menuntut kepada hakim agar barang gadai itu dijual menurut cara yang ditentukan hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya. Jadi artinya bagaimana kalau lelangnya tidak laku, ya hakimlah yang menentukan bagaimana cara penjualannya. Atau yang kedua,
Hakim atas tuntutan dari si kreditur dapat saja menentukan jumlah piutangnya yang ditetapkan di dalam putusan, dan kemudian dari jumlah piutang itu barang gadainya dijual, dan kemudian si krediturlah yang membeli barang itu dengan cara jumlahnya adalah sesuai yang ditentukan oleh pengadilan. Kemudian setelah barang gadai dijual, maka ada kewajiban dari kreditur untuk segera memberitahukan kepada debitur bahwa barang itu sudah dijual, berarti gadainya musnah, diperhitungkanlah berapa jumlah hutang dan berapa hasil penjualan. Termasuk kalau barang itu kemudian merosot nilainya, maka itu juga menjadi tanggung jawab si kreditur. Oleh karena itu, kreditur pemegang gadai harus merawat objek gadai. Sebaliknya juga si debitur diwajibkan mengganti kepada kreditur biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan atau untuk merawat barang tersebut kalau memang barang-barang itu membutuhkan perawatan atau penyelamatan. Penyelamatan itu maksudnya misalnya barangnya disimpan di suatu tempat oleh kreditur lalu terjadi kebakaran, dan untuk menyelamatkan barang itu dari kebakaran dibutuhkan biaya, maka biaya itu juga akan menjadi beban debitur. Terima kasih.